Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Oke sahabatku semua Atmajaya, kabeh sehat, tak dongakne lancar usahane, rukun anak bojone, sak wong tuane ya. Jangan lupakan jasa orang tua, karena orang tua itu dialah yang membuat kita bisa jadi begini begitu. Jadi aja enek omongan aku ki lho iso kabeh ngene iki lho tanpa bapakku, ndak bisa. Ya, itu bullshit. Jadi semua itu kita ini ada campur tangan orang tua. Campur tangan orang tua ora kok warisan sama dikai duit sak miliar murah. Sama dibesarkan dari kecil sampai besar, ingat-ingat jasanya orang tua ya. Oke, sahabat Atmajaya, jangan pernah ada yang berani sama orang tua. Ojo sok-sokan. Ya, gitu. Kamu udah kaya lupa bapakmu, ibumu. Kamu pinter, sarjana, S2, S4, S5. Bapakmu nggur SD, S tong-tong. Mbok sepelek nih, mbok goblok-goblok nih. Itu tidak boleh ya. Oke, sekarang saya mau mereview naikannya Fortuner dengan Pajero. Nah, ini sambil macet. Ini edisi gabut ini. Macet, ini lingkungan Malang Kota. Ini daripada macet saya bikin vlog sambil jalan gini ya. Ini saya kegiatan siang seperti ini. Ini mau cari barang ke sana, mau lihat ngecek unit ke sana gitu. Siang begini ya. Ini kebetulan saya bawa Fortuner VRZ. Saya ini pakai Pajero sudah di atas 3 tahun untuk yang all new. Kalau yang lama itu sudah ya lama lah, yang seri lama. Terus sekarang kita bahas lah seperti itu, lampu merah itu oyo-oyoan melaku ya. Sekarang kita bahas rasanya Pajero apa Fortuner kok enak mana. Pertama dari posisi duduk, ini Fortuner lebih terasa, kita joknya agak pendek. Jadi dari sisi duduk ini tinggian Pajero menurut saya. Menurut saya ya, ini dengan postur tubuh saya ini 170-an cm dengan tinggi. Pertama, kedua, kalau macet begini kita butuh namanya handrem. Kalau kamu orang males enak pakai Pajero. Kamu orang males enak pakai Pajero karena dia hanya tombol cedit gini. Kalau ini begini, pasti pakai tangan, dan kalau nurunkan harus dipites gini. Kalau kalian orang males apalagi feminim, enakan pakai Pajero. Tapi kalau saya suka yang model gini, ada feelnya, ada rasanya. Nah itu kalau macet ya. Kemudian transmisi sama, kalau untuk di jalan macet gini di perkotaan tidak ada bedanya. Rasanya podo wae, cuma masih halus Pajero sedikit. Speedometer saya suka Fortuner VRZ ini ya, dia lebih apa ya, nek merasaku luwih mewah, luwih elegan. Jadi ini pembicaraannya Pajero yang sebelum all new, yang sebelum 2022 itu ya. Pokoknya antara Fortuner atau VRZ yang 2016 ke 2021 ya. Kalau yang Pajero yang baru yang 2022 sekarang, saya belum berani bicara karena belum punya mobilnya. Ya, gitu ya. Kalau saya pinjam enggak mau, harus punya. Jadi nanti bisa cerita itu by experience. Nah, jadi ndak by moco data. Nek pabrik nggih data ke mesti apik kabeh. Oke, pegangan setir, pegangannya enakan VRZ ini ya, enakan Fortuner untuk pegangan setir. Terus ngomong rasa kemudi, menggok-menggoke rasanya sama aja. Cuma untuk Pajero itu kadang-kadang ada suara di pompa power steering, kadang-kadang ada bunyi ngung gitu. Ini saya nyoba beberapa Pajero ya, punya teman saya, punya saya juga. Kadang-kadang kalau di jalan macet gitu, tapi enggak selalu, cuma kadang-kadang muncul. Kalau di Fortuner ini saya sudah nyoba mobil ini berhari-hari, sudah 1 minggu saya coba, enggak ada ke situ. Terus untuk pedal shift ini ya, ini jenenge pedal shift ya. Penak ngomong ke manual. Kalau yang di sini sama.
Kalau yang di sini di tongkat ini punya Pajero atau Fortuner sama, dia PRND, kemudian ada geser kanan kiri gitu ya, geser ini. Kalau Pajero ke kiri, kalau Fortuner ke kanan ini ya. Untuk sistematik manualnya, tiptroniknya. Kalau di setir ini, jadi untuk yang di tongkat ini sama ya, saya tidak bisa bedakan, rasanya sama. Cuma kalau untuk di setir, rasa pedal shiftnya jauh enak Pajero. Iki rasanya koyok mobil biasa, koyok HRV, koyok Jazz, koyok City gitu ya. Apa ki jenenge anu pneumatik ki, pedal shiftnya gandeng sama setir, dan dia bahannya menurut saya sih plastik ini. Nah, kalau Pajero itu digunakannya teng, jadi dia kayak plat solid gitu. Oke, itu dari setir pedal shift. Klakson sama, kalau original begini Pajero atau Fortuner sama-sama jelek klakson nih. Klaksonnya kayak klaksonnya Avanza. Nah, kayak klaksonnya Mbak Brio. Harusnya kan dikasih hila yang kayak yang besar tuh, din gitu. Ini tit. Originalnya begitu. Tapi tenang, upgrade klakson tuh nggak mahal, nggak sampai sejuta. Oke, untuk audio ini enakan VRZ. Saya rasakan di telinga saya, nggak tahu, tapi enakan VRZ rasanya. Untuk tombol-tombol AC ini Mewan punya VRZ, tapi saya suka punya Pajero, lebih jelas gitu menurut saya. Tapi ngomong mewah mungkin karena ini warnanya biru ya. Kalau Pajero kan warnanya agak oranye. Nah, itu Mewan punya VRZ, tapi saya suka punya Pajero, dia lebih jelas. Nah, ini tapi ini panel apa ini namanya? Panel AC ini saya suka punya VRZ, bunder terus kena digeser-geser gini. Kalau punya Pajero kan tombol tuk gitu. Oke, tapi yang baru sudah bunder punya Pajero yang baru. Ini bahas yang lama ya, Pajero all new tapi yang versi pertama. Kemudian ini tatapan dengkul, tatapan dengkul ini. Nah, ini dengkul saya bilangnya, lutut apa ya ini. Ini kan bawah ini kaki saya kan nginjak footstep. Kalau gini, nah ini enakan punya VRZ, dia ini ada empuk-empuknya, ada spon, pokoknya ada kulitnya, ada empuk-empuk. Kalau punya Pajero di sini keras, dia nggak ada empuk-empuk menurut saya. Nah, terus untuk tempat konsol air tengah ini enakan punya VRZ, dia tempat airnya di sini. Oke, kalau Pajero di sini. Nah, gak enaknya punya Pajero, mesti tempat air itu kebek isine duit koin, uang koin. Terus kemudian barang-barang kita termasuk handset, handfree, pokoknya HP barang dek gini akhirnya. Jadi nggak enak. Nah, di sini, dan kalau dikasih air agak tinggi ganggu tangan kiri kita kalau bersandar begini. Nah, ada airnya di sini kan botol ganggu. Jadi yang bener pas konsol air itu ada di sini. Di sini bisa taruh HP. Nah, nek Pajero gak kena sing lawas ya. Gak ono kolong iki. Oke. Terus kemudian tempat cacasan HP di sini ada, di boxnya ada. Oke lah. Dashboard saya suka Pajero. Dashboardnya kelihatan lebih lapang. Nah, menurut saya dashboard lebih lapang Pajero. Tempat AC ini, kalau lubang AC saya suka punya VRZ. Ini pendapat loh ya. Dia lebih simple gitu. Untuk kemewahan dashboard saya suka VRZ. Dia lebih ada kulit-kulitnya. Dan ini kulit asli, bukan jahitan seperti di Vios Limo atau di Yaris ya. Ini asli. Nah, ini mbah kulit sapi, mbah kulit nyambe, mbah kulit pedes, gak ngerti aku. Pokoknya ini kulit. Nah, ngono ya. Nah, kalau ini masih hard, ini soft. Nah, gitu. Kalau dari sisi dashboard bagusan punya VRZ. Nah, untuk sisi interior, untuk sisi ini dia jendelanya ini all auto ya. Untuk jendela dia all auto. Nah, ini kalah punya apa? Pajero kalah. Pajero yang auto hanya di sopir saja. Nah, lock unlock juga enak punya Toyota, punya VRZ. Nah, jadi untuk yang komponen di sini Pajero kalah. Kemudian pengaturan spion saya juga punya VRZ juga, dia ada di sini. Jadi kalau kita ngemudi gini sambil dipendel-pendel lagi, sambil diutar-utar gini, ini enak. Ini yang bapak-bapak suka muter-muter kayak gini. Nah, ini enak posisinya sambil ngemudi gitu ya. Nah, terus kemudian kalau Pajero itu buka central locknya di sini. Gitu. Ini sambil nyantai-nyantai di kota ini. Oke.
Kemudian dari hand grip ini sama aja, nggak ada beda. Spion tengah juga sama aja, nggak ada beda. Kemudian switch steering ini enak, sama-sama enak ya. Saya nggak komen lah. Pokoknya antara Pajero Fortuner switch steering enaknya sama, maksudnya gitu. Kemudian dari sisi lampu kalau malam keterangan dimmernya ini juga saya merasakannya sama. Cuma untuk lampu DRL di depan itu di Pajero ada kelemahan. Dia setiap berumur sudah 4 tahun gitu redup. Enggak putih lagi tapi nyalanya menjadi kuning. Gitu. Untuk lampu ya. Jadi ini masalah navigasi ketika kita berjalan di malam hari. Untuk apalagi ya, AC rasanya sama. Untuk transmisi ini penting banget rasa mengemudinya. Untuk transmisi ini enakan punya, kalau di kota-kota gini rasanya sama. Tapi kalau kita antar kota, apalagi kebut-kebutan, enak punya Pajero jauh teknologinya. Ini 6 speed, Pajero 8 speed. Mobil ini rasanya seperti Pajero yang lama, yang 2 kar 2012. Jadi sisi dari rasa transmisinya itu nggak wow-wow banget. Rasanya sama. Sisi transmisinya, jadi dia masih agak kaku ya. Halusan CVT-nya halus punya si Pajero. Tapi untuk ke sini, untuk spotnya ini juga rasanya sama. Kemudian mobil ini ada 2 mode, yaitu mode berkendara, mode eco sama mode power. Jadi kalau kita tekan power itu gini. Kalau eco kan yang di kiri tadi, kalau di RPM tadi modulnya. Kalau power di kanan ini rasanya beda banget. Jadi dari mode eco ke mode power itu beda total ya. Jadi bukan variasi ya. Ini bukan tombol variasi, bukan tombol gaya-gayaan, tapi ini super beda. Ya, saya bilang sangat berbeda. Jadi mode eco ke powernya itu beda banget. Nggak tahu itu mode transmisi dan injektornya apa berubah semua tekanannya, tapi bau banget berbeda. Itu dari sisi mode. Kemudian dari sisi apa lagi? Untuk matic enak Pajero ya. Untuk sisi mesin, walaupun ini ada power mode-nya, tetap kalah sama Pajero. Memang tenaganya di atas kertas juga kalah sama Pajero, rasa berkendaranya juga kalah sama Pajero. Nah, ini yang banyak jadi pertanyaan teman-teman, empuk endi Mas? Empuk Pajero. Kalau yang lama, Fortuner yang lama itu sama Pajero yang lama itu, saya suka Fortuner yang lama, empukan yang VNT itu. Tapi untuk generasi yang baru kalah empuk punya Pajero. Fortuner ini rasanya lebih solid, lebih spot. Dia ada gembledeknya di kaki, itu ada gembledeknya. Dia lebih ndak empuk, gitu. Empukan Pajero. Jadi untuk ngomong empuk Pajero telak. Terus stability berkendara di tol saya kira mirip. Mobil ini bisa aman, nggak hujan loh ya, nggak hujan, jalan normal itu bisa aman di kecepatan 150 kpj. Kalau di atas itu mungkin sudah ada mulai oleng. Untuk Fortuner sama Innova Reborn, versi sama Innova Reborn itu kalau di tol kalah enakan Innova. Lari-larinya enak Innova. Gitu ya. Jadi kalau pengen cari larinya yang kenceng, beli Toyota, jangan beli VRZ ini, beli Reborn aja. Dengan mesin yang sama, bodi lebih kecil, lebih enteng. Jadi banteran Innova. Naikan juga jauh enak Innova. Ini saya rasakan gitu, ini Innova Reborn. Tapi boysnya ya kayak Fortuner ya, boys kayak golek morotua sing rada sugih enak iki. Jadi para mas-mas yang berkecukupan golek morotua sing cukup numpak nek apel numpak Fortuner. guyon ya, intermezzo. Oke. Kalau saya alhamdulillah biasa saja. Semua merintis dari nol dengan istri saya, mulai dari ngekos, ngontrak rumah sampai punya rumah. Dan rumah saya yang kemarin itu. Oke, terus balik bahas iki mobil iki ya dari sisi. Terus ngomong-ngomong teman-teman sih banyak sing paling banyak iki estimasi bahan bakar. Aku tak bahas jok ya. Jok ini enak punya Pajero. Pajero ini joknya yang baru. Jok ini Pajero itu seperti joknya Nissan X-Trail. Dia empuk lentur.
Kalau Fortuner ini joknya cenderung kaku. Nah, itu menurut saya. Kalau lumbar itu sampean rasa kayak dirangkul ya, dirangkul jok lho, duduk dirangkul cewek ya. Iku rasanya sama. Rasanya sama, tapi kalau katanya orang-orang kan lumbare enakan Pajero ya. Kalau saya merasakan lumbar Pajero sama VRZ ini sama. Cuma joknya ini agak keras. VRZ ini kulitnya ini lebih kaku dan pokoknya lebih kaku. Nah, ini kalau joknya Pajero itu kayak Nissan X-Trail yang T30, T31 itu lebih empuk. Nah, gitu untuk sisi jok. Ya, untuk sisi bahan bakar. Nah, ini ada perbedaan. Ini saya ngetes ini beberapa kali ya. Untuk Pajero itu kalau saya pakai luar kota itu menurut saya itu bisa imbang hasilnya sama VRZ. Kita ngomongnya Malang Jakarta gitu ya. Hasilnya bisa imbang sama VRZ dan juga bisa lebih irit Pajero. Itu pun tapi jarang kita dapatkan. Anggap aja kalau luar kota ini imbang. Nah, kalau luar kota kenapa? Karena transmisi Pajero itu 8 speed. Sedangkan si VRZ ini hanya 6 speed. Nah, gitu. Dan lebih lembut punya Pajero. Jadi luar kotanya dengan tenaga lebih besar Pajero loh ya. Tenaga lebih besar Pajero, hasil bahan bakarnya dia lebih irit. Maksudnya sama. Artinya kan kadang-kadang saya juga pernah nyampe lebih irit Pajero sedikit, tapi kita anggap sama lah. Tapi kalau di dalam kota begini iritan Fortuner. Nah, saya nyoba VRZ ini masih ketemu sekitar 10-an di kota-kota gini. Kalau ini di speedometer 10,5. Anggap aja kurang lebih 10. Itu irit banget loh. Ini mobil besar ya. Ini mobil besar sebesar ini, tenaga cukup besar ini. Mobil ini bisa ketemu 10-an untuk di dalam kota. Untuk Pajero hanya ketemu 9 kalau seperti ini. Kalau di luar kota, saya ngomong diesel ya ini, yang bukan yang SRZ yang bensin ya, yang diesel ya. Semuanya yang diesel, mesin 2 GD. Nah, kemudian untuk yang untuk dalam kota itu iritan Fortuner sekitar satuan, kurang lebih 1 km per liter. Kalau dipakai luar kota hampir sama saya katakan sama. Saya juga pernah malah lebih irit Pajero sedikit tapi. Nah, gitu untuk luar kota. Mungkin karena pengaruh daripada transmisi. Nah, tapi anggap aja sama lah kalau pakai luar kota. Oke ya, jadi kesimpulannya kalian mau beli yang mana? Terserah duitmu piro. Kalau ini Pajero Fortuner nggak ada sunroof, kalah telak ini, nggak ada sunroof. Kalau Pajero ada sunroof, Fortuner nggak ada sunroof. Nah, itu rasa cruise control juga sama, rasa setir ki pokoknya tombol-tombol yang setir ki podo. Sing beda iku iki ya. Pedal shift ya, aduh enak Pajero. Oke, untuk jok belakang sama ke belakang saya kira mirip. Nah, nanti saya jelaskan pada episode yang lain. Jadi gitu ya, tumpaannya enak Pajero. Bahan bakarnya dalam kota irit Fortuner sedikit, luar kota sama. Untuk rasa yang lain-lain sudah tak jelaskan semua tadi. Oke, gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini video saya buat sambil jalan-jalan, sambil mau ngecek mobil. Ini saya ada di Kota Malang. Nah, di depan itu ke kanan ada namanya Kayu Tangan. Kayu Tangan itu kawasan wisata seakan-akan seperti Malioboro di Yogyakarta. Jadi Malang ini punya istilahnya tiruannya Malioboro di Yogyakarta gitu ya. Dan jalan-jalan di Kota Malang di pusat kota seperti ini sekarang sudah mulai dipaving, jadi seperti di Malioboro. Nah, teman-teman memakai HP seperti saya begini itu tidak boleh ketika berkendara. Tak ceritani sama saya ini juga melanggar lalu lintas. Nah, sesuk tiga surat cinta Pak polisi semanut aku. Ini juga nggak boleh. Memakai HP seperti ini nggak boleh. Nah, cuma tak wanik-wanik no, demi kalian. Pelan-pelan, tapi naiknya kan cuma pelan-pelan, cuma 10, 20, nggak sampai 40 km per jam. 10, 20 aja ya. Jangan ditiru kalau Anda tidak nyetirnya profesional. Nah, gitu ya. Ini saya nggak pernah lihat layar tadi, tetap saya lihatnya jalan. Jadi mengendara pakai HP ini nggak boleh. Ini saya salah ini. Saya siap salah. Tapi ini tujuan saya untuk mendidik teman-teman yang mau beli supaya tidak salah beli, sesuai dengan tujuannya.
dan juga saya membantu nih promosi Malang. Di sini ada tempat wisata yang hit untuk ngopi dan cangkruan malam. Jadi sepanjang Jalan Basuki Rahmat ini sampai sana itu nanti bukan nanti sudah mulai nih bangunan-bangunan tuanya itu dihidupkan lagi. Jadi konsep-konsep gedungnya itu gedung lama, dan nantinya di sini ini lurus ya. Ini saya kan mau ke kiri ke arah Balai Kota. Ini nanti istilahnya untuk nongkrong malam gitu ya. Jadi teman-teman kalau ke Malang jangan lupa nongkrong di Kayu Tangan kalau malam. Ini jadi nanti ke sana itu seperti Malioboro itu. Nah, arahnya ke situ saya lihatnya. Kalau ke situ benar apa enggak yang saya katakan juga enggak tahu, saya tidak pernah dengar saya tidak pernah konsultasi sama pihak-pihak terkait ataupun wali kota, enggak pernah jumpa saya. Nah, tapi saya membacanya seperti itu, arahnya kurang lebihnya besok seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa yang merasa terbantu, teredukasi, untuk dukung kita terus silahkan subscribe channel kami Atma Jaya Motor. Yang mau beli mobil ini juga boleh. Ini mobil ini tak jual. Nah, harga 400 sekian juta. 2018 kilometer 73.500. Ya, oke ya. Nanti tanya pihak admin. Ini sekarang saya ada di, kalau kiri ini Kodim Kota Malang. Ini Balai Kota, sebelah kanan tuh Balai Kota. Nah, sekarang wali kotanya Bapak Sutiaji. Ini tetangga saya juga orang Dinoyo. Oh, ini masih banyak tulisan. Ini kita harus turut berduka cita, yang mana banyak replika kuburan. Ini Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat Arema yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Al-Fatihah ila hadrotin khususan ila ruhi dulur-dulur Arema yang jadi korban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Terima kasih sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.